Oke, selanjutnya tadi kita udah selesai membuat dashboard ya, tampilannya sudah beres dan jangan kaget nanti kadangkala ngeblank seperti ini teman-teman. Nah, nanti dicoba di refresh saja. Nah, jadi kelemahan dari Arduino Cloud saya nggak tahu kenapa kok di komputer saya kadang seperti itu. Jadi kadang ngeblank seperti ini. Jadi kalau ngeblank langsung di refresh saja terus. Selanjutnya masuk ke bagian thing. Bagian thing ini adalah untuk coding ya. Oke, kita menggunakan yang ini tadi. Yang komponen ini ya, sorry ya. Ini kita close saja dulu supaya nanti tidak bingung. Nah, klik sketch. Nah, inilah yang teman-teman copy. Ya, teman-teman copy, kemudian masuk ke Walkwi. Nah, yang tadi sudah dibuat yang namanya Smart Home, ini di delete aja, langsung paste. Oke. Nah, yang tidak dipakai dihapus saja, nggak ada masalah. Jadi contohnya yang tidak terpakai kan ini. Ini tidak terpakai, kita hapus. Oke, ini tidak terpakai, kita hapus. Nah, di sini ada include thing properties. Nah, yang jadi masalah include thing properties ini belum ada, ya. Nah, sebelumnya karena kita akan menggunakan apa namanya sensor LCD dan sensor dan LCD ini yang perlu library sama Arduino Cloud, maka di bagian library manager harus kita tambahkan dulu. Di bagian library manager klik plus ini, kemudian kita ketikkan Arduino T Cloud. Ada nggak Arduino? Oke, mungkin hurufnya besar kecil. Arduino IoT. Nah, IoT Cloud yang ini ya. Satu, kemudian DHT sensor library. DHT sensor library 2 ini. Library for ESPX ya. Ini digunakan untuk library ini. Jadi kita nggak perlu membuat coding untuk membaca DHT22 ini. Jadi kita sudah ada library-nya. Jadi enaknya menggunakan Arduino itu seperti itu ya. Termasuk ini Arduino T Cloud itu sebenarnya codingannya banyak banget ya. Ruwet ya. Kita tinggal menggunakan library saja. Jadi ini kelebihan dari Arduino. Pengkodingannya akan jauh lebih simple nanti ya. Jadi kita sebagai developer fokus bagaimana cara komunikasinya saja dan bagaimana cara menampilkan. Jadi minimal menghemat pikiran gitu ya. Nah, selanjutnya adalah Liquid Crystal DP. Karena kita menggunakan komunikasi 12C, maka kita harus sesuaikan juga namanya. Kita cari library-nya Liquid Crystal. Nah, Liquid Crystal 12C ini ya. Jangan menggunakan yang Liquid Crystal doang. Jangan yang ini beda. Ini nggak bisa digunakan untuk komunikasi SDA dan SCL tadi ya. Makanya harus menggunakan ini. Nah, kalau library-nya sudah beres, selanjutnya kita mengkonfigurasi library. Jadi kita masukkan di sini dengan kalimat crash include liquid 12c crash include dht.h. Nah, kalau sudah, yang jadi masalah thing propertiesnya ini belum ada ya. Kalau teman-teman cari thing properties di sini itu ada, tapi kita nggak bisa konfigurasi. Nah, caranya di sini sudah saya siapkan thing propertiesnya.
Silakan buka LMS. Dicari saja di sini namanya download Think Properties ya. Oke. Ini nggak bisa di-download ya, sebentar. Oke, klik ini lagi ya, download Think Properties. Nah, kalau sudah di save saja, silahkan mau disimpan di mana, di save. Nah, kalau sudah, teman-teman nanti sebenarnya bisa ngedit juga. Jadi di sini itu bisa diedit menggunakan notepad ya. Klik kanan, kemudian edit pakai notepad. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kita akan masukkan ke Walkwi ya. Caranya di sini kan belum ada ini. Kita masukkan di bagian ini, kemudian upload file. Kemudian pilih Think Properties, klik open. Nah, maka Think Properties ini sudah dideklarasikan. Nah, ini kan Think Properties sudah dideklarasikan lengkap. Nah, kita tinggal mengganti ini saja, device login name sama SSID nanti disesuaikan dengan ini, harus menggunakan ini karena kita menggunakan Walkwi. Kemudian device key. Nah, device ID bisa diambil dari mana? Kita buka lagi di Arduino. Ntar kita buka lagi di Arduino. Nah, yang kita buka di bagian mana? Yang kita buka di bagian Think. Semoga saja ini saya benar ya. Di bagian Think. Kemudian pilih yang tadi yang sudah kita buat, namanya tadi apa? IS komponen spasi SP. Nah, ini ID-nya itu kan dari sini. Ini di copy saja ID-nya ya, kemudian dipaste di sini. Device ID login name. Paste. Kemudian secret key dari sini bisa. Sudah kita masukkan tadi ya. Ini ditampilkan, di copy. Nah, dipaste. Nah, ini sudah ya sepertinya. Yang diperlukan ini dan ini sudah dipasang. Selanjutnya codingannya tadi. Jadi yang codingannya tadi nggak usah di copy semua. Jadi kita cukup ambil yang diperlukan saja. Ini terlalu banyak tab, malah saya bingung. Oke ya. Jadi yang tidak terpakai ini bener ya. E45. Nah, di bagian sketch yang kita ambil ini aja. Ini ya, kita masukkan ke sini. Nah, ini sudah ada. Nah, kemudian void init properties kita harus inisialisasi. Inisialisasinya seperti ini. Jadi yang pertama temperatur, tadi kan statusnya read, 5 bintang second, 0. Kemudian kita deklarasikan juga humidity. Kita buat seperti ini. Kemudian voltage kita buat seperti ini, read. Nah, mylet ini yang beda karena ini untuk bisa baca tulis, maka di sini statusnya read read, untuk yang lainnya sama. Nah, kalau sudah kita kembali, kita save dulu. Set. Kita kembali ke sketch. Nah, kita coding satu persatu ya. Langsung saja supaya nanti tidak terlalu lama videonya ya. Oke, penjelasan codingannya. Jadi yang pertama harus diinisialisasi dulu. Jadi ini sudah tadi ya. Kemudian mendefinisikan pin DHT yang diberi nama define DHT pin di nomor 14. Jadi ini maksudnya DHT 22 itu dihubungkan ke pin nomor ini ya, nomor 14 ya, nomor 14. Kemudian crash define DHT type
spasi DHT22. Artinya ini menggunakan sensor DHT22. Jadi kalau menggunakan sensor DHT11 tinggal diganti saja ini DHT11 gitu ya. Liquid crystal underscore 12C LCD buka kurung. Jadi nanti ini kita buat liquid crystal display, konfigurasinya namanya nanti LCD yang akan kita gunakan nanti seterusnya ya. Buka kurung 0x27 ini adalah alamat karena kita komunikasinya akan menggunakan SDA dan SCL ya, supaya nanti kelebihannya kita menggunakan SDA dan SCL itu dalam satu kabel itu bisa digunakan lebih dari 2 perangkat tergantung dari alamat yang ini. Jadi ini biasanya tertempel di LCD nanti ya di dalam kenyataannya. Itu menggunakan 0x27,16,2. Artinya LCD-nya menggunakan tadi itu berapa? 16 karakter 2 baris ya. DHT spasi DHT buka kurung DHT pin koma DHT type. Jadi ini inisialisasi bahwasanya DHT pinnya menggunakan 14, kemudian DHT type-nya itu menggunakan DHT22 gitu ya. Kemudian ini ada konstanta INT itu berarti integer pot pin. Jadi potensio pinnya itu 34 ini adalah ADC-nya. Jadi ini sinyalnya itu dipasang ke 34 itu ya. Konstanta pin LED ini LED-nya dipasang di pin nomor 12 gitu ya. Kemudian menginisialisasi dibuat sebuah konstanta ya, namanya port value. Jadi data ini nanti akan tersimpan namanya di potensio value sama dengan 0 ya. Kemudian di sini void setup, jadi ada 2 ya, void setup, kemudian ada void loop, kemudian ada void on humanity change. Jadi ini untuk fungsi ya, fungsi untuk apa namanya suhu. Kemudian void on voltage change ini untuk fungsi pengukuran tegangan. Void on my LED change ini untuk on off LED gitu ya. Nah di on humidity change itu terdiri nanti ada 2 ya, suhu sama kelembapan. Oke, yang pertama void setup ini dieksekusi hanya 1 kali ya. Sebelum masuk ke situ sepertinya ada beberapa hal. Nah di void setup ini ya, yang di sini serial.begin 9600 ini untuk mengaktifkan komunikasi serial yang digunakan untuk menampilkan ini ya. Jadi nanti kalau di alat ini dihubungkan ke komputer, nanti buka apa namanya serial port itu nanti akan muncul di sini. Jadi tampilannya ada 2, ada 3 melan. Nanti di LCD nampil, di serial port nampil, kemudian ditampilkan lewat dashboardnya Arduino ya. Nah selanjutnya supaya serial ini dipakai maka harus ada serial.begin ya. Jadi kalau serial.begin belum di ini untuk mengaktifkan saja. Kemudian ada delay 500 supaya nanti data tidak terlalu cepat gerak ya, tampilannya di sini nanti. Jadi per setengah detik diupdate terus gitu ya. Kemudian DHT.begin ini maka siap mengaktifkan sensor DHT22 atau data suhu itu dimulai diambil atau ini di on kan gitu lah intinya. Kemudian pin mode buka pin LED, output. Jadi pin mode ini untuk pin LED tadi berapa tadi pin LED? Pin LED tadi di ini ya. Nah, pin LED di kaki 12 itu sebagai output ya, untuk menyalakan lampu gitu ya. Kemudian LCD.init ini untuk mengaktifkan LCD 12 ya. Jadi kalau LCD.init tidak diketik nanti LCD-nya nggak bisa muncul gitu ya. Init properties. Nah, ini properties ini mengambil dari thing properties ini ya. Nah, ini properties ini. Nah, makanya ini penting. Ini properties ini berguna untuk mengirimkan data yang sudah kita coding ke Arduino Cloud ya. Makanya kalau ini tidak diinisialisasi pasti akan error terus ya. Jadi ini proses pengiriman dan menerima data baik dari perangkat IoT-nya ke Arduino Cloud yang sudah kita buat tadi ya.
Arduino Cloud.begin, Arduino preferred connection. Nah, ini sudah mulai, Arduino Cloud-nya sudah dimulai diaktifkan. Kemudian set debug message level 2, ini sudah ada keterangan ya, levelnya dari 0 sampai level 4. Kita ambil yang tengah-tengah. Arduino Cloud.print debug info. Jadi kalau nanti ada permasalahan ya nanti akan dimunculkan menu debugnya gitu ya. Kemudian void loop. Nah, ini yang akan diulang terus-menerus teman-teman ya, akan diulang terus-menerus tanpa henti sampai perangkat IoT ini dimatikan. Ya, jadi barisnya dari sini, dari 49 sampai ke 93 ya. Nah, yang pertama yang akan dieksekusi itu adalah Arduino Cloud.update. Ini mengirim data maupun menerima data. Jadi Arduino Cloud update itu ngirim data ke Arduino Cloud yang sudah kita buat tadi dan menerima dari sinyal. Tadi kan ada tombol on off lampu ya. Nah, itu juga mulai dari sini. On humanity change, on voltage change, on mileage change. Jadi saat ini dieksekusi nanti lari ke sini dulu. On humanity change. Jadi dari sini kodenya untuk mengambil data temperatur. Jadi di sini float itu nanti supaya nanti ada komanya ya. Jadi kalau tegangannya 42,5 jadi ya nanti muncul komanya gitu ya. Kalau mau dibulatkan pakai int atau integer. Jadi ini di kode T dan kode H. Jadi T itu sama dengan dht.read temperatur. Jadi tadi kan kita sudah buat inisialisasi bahwasanya untuk DHT. Nah, ini loh teman-teman. Nah, ini loh DHT spasi DHT. Nah, ini masuk ke sini. .read temperatur. Jadi untuk membaca temperatur kita sederhanakan kodenya T gitu ya. Kemudian untuk membaca kelembapan humidity itu dht.read humidity. Nah, seperti itu saja untuk mengambil data dari sini. Perintahnya dht.read temperatur dan dht.read humidity karena di dalamnya itu ada dua sensor. Kemudian if is none.h, jadi kalau atau is none ini kan or ya. T itu salah satunya tidak gagal ya, maka nanti akan memunculkan gagal membaca data sensor. Kemudian kembali lagi gitu terus ya. Kemudian temperatur sama dengan T, humidity sama dengan H. Nah, ini temperatur ini teman-teman itu mengambil dari yang tadi sudah kita deklarasikan di mana tadi ayo? Di sini ya. Ini kan tadi di bagian thing-nya tadi, di bagian sketch ya. Ini kan kita sudah buat. Nah, jadi ini harus sama ini. Temperatur sama dengan T. Voltage, humidity sama dengan H gitu ya. Ada di 500. Nah, selanjutnya kalau sudah dia akan kembali lagi ke sini, dilempar ke sini ke on voltage change. Dia akan membaca tegangan. Nah, tegangan itu apa yang harus dibaca? Port value sama dengan analog read port pin. Port pinnya tadi berapa? Di sini 34. Kalau ada tegangan masuk ya, karena dia akan membaca. Jadi dia akan mengubah dari tegangan analog menjadi tegangan digital. Nah, ini tergantung resolusinya karena resolusi ADC-nya di ESP8232 itu cukup besar ya, 12 bit ya. Jadi presisi banget. Itu sekitar ada 2 pangkat 12. Jadi ada sekitar 4096. Nah, bayangkan saja jadi ada bit ya, ada 4096 bit atau 1 bitnya kalau tegangannya 5 volt itu kan berarti 5 dibagi 4096. Jadi 0,01221 volt. Presisi banget ya. Kalau dulu itu kalau kita membeli ADC itu harus sendiri ya, ADC-nya hanya 8 bit. Jadi kasar banget. Kemudian float V sama dengan port value bintang 5 dibagi 4096. Nah, ini 50 dibagi 4096 ini bisa diganti dengan ini boleh ya. Jadi supaya nanti presisi mudah ya, angka yang ditampilkan di sini itu nanti dikalikan 5 volt, 0,0122 ini ya. Voltage itu voltage-nya itu diambil dari sini tadi.
Jadi jangan ngasal itu ya, dari yang sudah kita buat tadi tidak boleh diganti, sama dengan V ya. Jadi V itu hasilnya ini, maka V itu akan dimasukkan ke voltage. Nanti akan dilempar ke cloudnya Arduino. Nah, selanjutnya setelah voltage-nya oke, on MyLED change. Nah, di sini. On MyLED change ini itu membaca data dari Arduino Cloud. Jadi kalau saya on-kan switch-nya ini, set, dia akan membuat perintah jadi high atau mengirim angka 1 gitu ya. Kemudian kalau ini saya off-kan, berarti ini mengirim angka 0. Nah, makanya di sini nanti kalau itu jika MyLED itu sama dengan high, itu nanti digital write pin LED-nya tadi berapa di kaki 12 itu akan menyala. Kalau sebaliknya berarti dia akan mati. Begitu ya. Nah, menariknya on off-nya ini dari cloud, dari internet ya. Jadi kita sudah bisa membuat apa ya namanya? Smart home murah meriah dengan parameter yang jauh lebih banyak dan bisa dimonitor. Oke, selanjutnya yang bagian ini di bawahnya ini hanya untuk menampilkan suhu yang di sini. Ini serial juga nampilkan di sini. Kemudian untuk menampilkan LCD tampilannya seperti ini ya, silakan nanti teman-teman pelajari. Kodenya di situ. Nanti akan muncul di sini. Oke, kita akan coba simulasikan. Ya, kita akan coba simulasikan. Ini sangat menarik ya. Kita akan coba simulasikan gimana ya supaya nanti bisa terbaca. Oke, ini mungkin kita tata dulu. Oke, sebelum kita running simulasinya. Jadi yang pertama, pastikan teman-teman membuka dashboard ya. Silakan membuka dashboard ya. Mungkin saya akan geser dulu ini. Saya ulangi dari awal ya. Pilih dashboard. Nah, kita akan coba memonitor hasil codingan kita apakah sudah terkirim ke cloud atau belum. Kita pilih smart home tadi yang sudah kita buat dashboardnya ya. Nah, kalau nanti ngeblank teman-teman di refresh saja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Di refresh lagi gitu ya. Jadi kadangkala ngeblank saya juga nggak tahu itu kenapa, apakah memang Arduino atau gimana, web Arduino yang bermasalah. Nah, setelah itu ya teman-teman running ya, cara klik running itu klik ini simulationnya diklik. Ya, kita gini aja, kita siapkan dulu layarnya ya. Oke, ini ya sudah saya siapkan. Ini adalah versi cloudnya, dashboardnya. Ini mungkin nampil ya, tetapi ini sebenarnya belum jalan. Jadi teman-teman nanti kalau awal baru menjalankan ini nanti akan 0. Kemudian di sini akan muncul apa itu namanya 0 juga ya. Di sini NA ya dan seterusnya. Nah, yang pertama kali kita akan running dulu. Set. Nah, ini mungkin runningnya ada beberapa yang cepat, ada yang lambat. Tidak ada masalah ya. Kita turunkan. Jadi kita geser supaya nanti lebih mudah apa ya namanya melihatnya. Ini kita tarik. Nah, kalau nanti tiba-tiba error dicoba lagi di running lagi ya. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Berarti codingan yang saya buat tadi sudah benar. Ya. Menampilkan H itu adalah humidity, kelembapannya 53%. T suhu 42,10 derajat, tegangannya 0 volt, LED-nya kondisi off. Ini oke. Terus nanti kita tunggu, ini prosesnya cukup lama. Nanti di sini akan update sendiri apakah sama dengan ini. Nah, ini sudah sama. Nah, tegangannya belum sama. Nanti grafiknya di sini juga akan berubah teman-teman ya. Akan berubah, kita tunggu saja. Nah, ini tegangannya sudah 0. Kemudian ini sudah 42,1 sama ya. Nah, kita akan coba ubah
tegangannya. Ini tinggal digeser aja ini. Nah, kita geser potensionya. Tegangannya berapa ini? 4,30. Nah, 4,29. Oke. Suhunya kita akan coba ubah, kita simulasikan, kita naikkan dikit. Kemudian humidity-nya kita naikkan dikit. Nah, ini kelembapan 67,5 atau 68 sudah berubah. Kemudian di sini suhunya 59,1 sudah oke. Nah, kita akan ubah juga ini teman-teman. Di sini kita coba ubah ya, kita edit. Kemudian kita ganti, kita buat edit setting. Ada beberapa parameter, change color based on value. Jadi kalau nanti apa itu namanya kelembapannya di atas 50%, maka nanti warnanya merah, artinya warning. Artinya 60 ya, 60 artinya airnya itu banyak ya. 60 kandungan airnya di udara. Oke. Nah, ini sudah berubah teman-teman. Bisa nggak berubah ini? Di atas, di bawah. Oh, di atas 60 maka warnanya merah. Nah, ini belum, karena apa? Masih di bawah. Nah, ini karena suhunya sudah di atas 60 maka warna merah. Kita akan coba turunkan. Kalau dia di bawah, nah ini humidity-nya di 46, harusnya dia hijau. Oke, kita tunggu. Mungkin agak lama teman-teman ya, prosesnya agak lama. Nah, ini masih merah. Oke, ini proses pengirimannya agak lambat teman-teman. Nah, ini connect to Arduino Cloud. Nah, ini udah warnanya sudah menjadi apa namanya, tidak merah ya. Tegangannya 4,3 bener. Kita akan on kan dari jarak jauh teman-teman, on off lamp. Set. Nah, nyala, mantap. Kita matikan lampunya. Ini mati. Nah, begitu teman-teman. Mantap kan? Jadi kita sudah membuat IoT ya, yang bisa dikontrol dari jarak jauh dan bisa menampilkan data dari jarak jauh. Inilah yang disebut dengan telemetri. Dengan menggunakan ESP8266 kita sudah membuat perangkat bisa terhubung ke internet. Keren ya. Kemudian teman-teman kita akan coba ubah-ubah parameter suhunya. Nah, ini nanti grafiknya akan berubah juga teman-teman. Nah, ini berubah kan. Kita naikkan dulu supaya nanti kelihatan mentoknya berapa. Nanti langsung set naik. Nah, naik kan 100, ini naik. Nah, kita coba mentokkan temperaturnya di -11. Apa kelembapannya 0%. Nah, langsung turun. Tegangannya kita akan ubah ke mana ya, ke oke, kita akan geser dulu teman-teman supaya tidak terganggu. Nah, ini tegangannya menjadi 1,08. Apakah ini berubah? Kita nyalakan LED-nya. 1,0. Keren banget ini. -11. Kelembapannya turun. Oke, kita naikkan kelembapannya jadi 63, suhunya 37,9. Wis, mantap. Oke, mungkin begitu ya teman-teman cara menghubungkan secara apa ya namanya, simulasi pembuatan IoT atau Internet of Things menggunakan ESP32 atau keluarganya 8266 dan seterusnya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan teman-teman bisa mengikuti apa namanya pembelajaran ini ya. Nah, untuk codingnya silahkan bergabung di mox.cybermu.ac.id. Di kolom deskripsi sudah saya buatkan.
Jadi memang ini tidak saya share secara publik langsung teman-teman bisa download, tapi teman-teman harus mengikuti MOOCs yang dilaksanakan Universitas Siber Muhammadiyah dengan alamat moocs.sibermu.ac.id, dan gak usah khawatir, ini gratis. Jadi teman-teman bisa kursus secara online, mendapatkan sertifikat. Kalau teman-teman cukup menonton video ini saja sudah cukup, ya silahkan saja. Tapi kalau pengen teman-teman mendapatkan sertifikat, bisa langsung masuk ke moocs.sibermu.ac.id. Ya, di satu sisi teman-teman kalau nanti kuliah di Universitas Siber Muhammadiyah, untuk mata kuliah IoT, ya teman-teman bisa mengklaim, ya. Video ini bisa teman-teman klaim dengan catatan harus mendapatkan sertifikat dari MOOCs, kemudian diupload di LMS Universitas Siber Muhammadiyah untuk dikonversi menjadi nilai mata kuliah di pertemuan tertentu, teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan datanya, sudah banyak yang masuk. Jadi kelihatan apa itu namanya? Ini ya, jentik-jentik kecil-kecil itu ya. Nah, semakin banyak data itu nanti akan semakin menarik, teman-teman. Oke. Begitu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tetap semangat belajar.